Halo, selamat datang kembali dalam perkuliahan daring mata kuliah Kimia Terapan untuk program studi Teknik Grafika Politeknik Negeri Media Kreatif. Video kali ini kita akan membahas mengenai keasaman dan pH. Yang pertama kita bahas adalah asam. Asam atau dalam bahasa Inggris itu acid, berasal dari bahasa Latin yaitu acidus yang artinya sour atau rasa asam. Nah, beberapa sifat asam, yang pertama tentu memiliki rasa yang asam. Yang kedua dapat mengubah warna lakmus dari biru menjadi merah. Lalu bereaksi dengan logam tertentu untuk menghasilkan gas H2. Bereaksi dengan basa untuk membentuk garam dan air. Mengalirkan arus listrik ketika larut dalam air, artinya larutan asam adalah larutan elektrolit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan konsentrasi H+ di dalam air. Beberapa contoh asam, yang pertama adalah asam pada buah-buahan, terutama buah jeruk, lemon, dan sebangsanya, jeruk, lemon, dan lain-lain, yaitu mengandung ascorbic acid. Ascorbic acid atau C6H8O8, dan itu adalah vitamin C. Kemudian contoh yang kedua adalah cuka. Cuka ini mengandung acetic acid atau asam asetat, C2H4O2. Biasanya digunakan juga untuk pengawet makanan. Lalu yang ketiga adalah contohnya yang ini, pembersih toilet yang mengandung hidroklorik acid atau HCl atau asam klorida. Dan yang keempat contohnya adalah minuman berkarbonasi atau minuman bersoda, itu mengandung asam karbonat atau carbonic acid H2CO3. Beberapa mengandung phosphoric acid atau H3PO4. Kemudian yang kedua adalah basa. Basa ini berkaitan dengan senyawa yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, rasanya pahit, cenderung pahit dan tidak untuk dicoba secara langsung karena beberapa basa bersifat korosif dan bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian yang kedua, terasa seperti sabun pada kulit, jadi terasa licin. Padahal basa itu tidak licin, tapi ketika bertemu dengan kulit, basanya bereaksi dengan lemak yang ada di permukaan kulit dan terasa menjadi licin. Lalu basa itu dapat mengembalikan warna biru asli dari lakmus yang menjadi merah oleh asam. Jadi basa ini mengubah lakmus merah menjadi biru atau mengembalikan warna lakmus yang biru tadinya kemudian menjadi merah karena asam, bisa kembali lagi menjadi biru. Sifat yang selanjutnya adalah mampu bereaksi dengan asam untuk membentuk garam. Ya, asam dan basa bereaksi akan membentuk garam dan air. Lalu mampu mengalirkan arus listrik ketika larut dalam air. Sama seperti larutan asam, larutan basa pun dapat mengalirkan arus listrik. Lalu sifat basa yang selanjutnya adalah mengurangi konsentrasi H+. Kalau asam meningkatkan konsentrasi H+, kalau basa mengurangi konsentrasi H+ di dalam air. Beberapa contoh basa diantaranya ada baking soda, kemudian yang B ini ada potasium karbonat, lalu sabun, lalu disinfektan atau pembersih lantai yang biasa kita pakai sehari-hari. Dan larutan yang mengandung basa ini biasa disebut alkalin. Mungkin larutan isi dari baterai kan ada yang menyebutnya sebagai alkalin. Itu artinya larutan basa. Dan alkalin ini berasal dari bahasa Arab atau alkoli, artinya debu. Kemudian reaksi netralisasi yaitu reaksi yang terjadi ketika asam dan basa bereaksi. Nah, asam dan basa bereaksi menghasilkan dua produk, yaitu garam, senyawa ionik yang disebut sebagai garam, dan air, molekul air. Contoh reaksi netralisasi, reaksi antara HCl dengan NaOH menghasilkan garam NaCl dan H2O atau itu adalah air. Nah, secara ionik kita bisa lihat pada larutan asam mengandung H+, bereaksi dengan OH- dari basa menghasilkan H2O atau air. Nah, beberapa reaksi asam dan basa yang menghasilkan garam bisa dilihat di sini contohnya. Kemudian konsep asam basa dari beberapa ilmuwan, yang pertama Arrhenius. Menurut Arrhenius, di dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ion. Nah, larutan yang disebut sebagai larutan asam itu melepaskan ion hidrogen H+. Nah, kalau basa itu melepaskan ion hidroksida atau OH-. Jadi menurut Arrhenius, kalau asam itu melepaskan ion H+, kalau basa itu melepaskan ion OH-. Muatannya berbeda ya. Kalau H+ muatannya positif, OH- muatannya negatif. Kemudian kata Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada basa atau disebut sebagai donor proton. Kalau atom
kalau asam memberikan proton H+, kalau basa dia menerima proton atau menerima H+, atau disebut sebagai akseptor proton. Jadi kalau asam sebagai pendonor, kalau basa sebagai akseptor dari proton atau H+. Kemudian, nah dari contoh reaksi di atas, reaksi CH3COOH plus H2O menjadi CH3COO plus H3O. Dari reaksi ini terlihat bahwa CH3COOH ini memberikan satu proton H+ kepada H2O, sehingga CH3COOH bersifat asam. Jadi CH3COOH karena dia memberikan proton H+, artinya dia sebagai pendonor, maka dia adalah asam. Nah, yang menerima H+-nya adalah H2O, sehingga di sini menjadi H3O+ kan. Nah, si H2O yang menerima ini disebut sebagai basa karena dia akseptor dari proton H+. Jadi basa menerima satu H+ disebut asam konjugasi, dan asam yang menerima H+ disebut sebagai basa konjugasi. Nah, beberapa contoh dari asam basa konjugasi pada reaksi pertama nih, HCOOH bereaksi dengan H2O menjadi HCO- plus H2O+. Nah, karena HCOOH ini sebagai pendonor dari proton, maka HCOOH adalah asam. Lalu, nah, temannya ini, produk yang dihasilkan HCO- dia sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O di sini sebagai penerima proton dia basa, dan produk yang dihasilkan H3O+ adalah asam konjugasi. Nah, pada reaksi pertama H2O ini bersifat basa, pada reaksi kedua H2O ini bersifat asam. Jadi memang air itu dapat bersifat asam, dapat juga bersifat basa, tergantung dia bereaksi dengan apa. Nah, sifat basa dan asamnya H2O ini dinamakan sebagai amfoter. Kemudian, konsep asam basa yang selanjutnya menurut Lewis. Nah, menurut Lewis, asam adalah senyawa aseptor pasangan elektron. Berbeda dengan Brandstede-Lowry yang pertama tadi, sudut pandangnya adalah pada proton, pada muatan positif. Jadi yang mendonorkan proton disebut itu adalah asam, yang menerima proton adalah basa. Nah, kalau menurut Lewis, yang mendonorkan elektron itu adalah basa. Nah, asam adalah aseptor atau penerima elektron. Jadi muatannya tetap sama. Nah, kalau asam itu berarti menerima elektron. Nah, kalau basa berarti mendonorkan elektron yang muatannya negatif. Nah, beberapa contoh Lewis acid dan Lewis base atau asam Lewis dan basa Lewis bisa dilihat di sini. Nah, dari reaksi ini basa Lewis bereaksi dengan asam Lewis menghasilkan coordination compound. Jadi produk yang dihasilkan dari asam Lewis dan basa Lewis disebut sebagai coordination compound. Nah, di sini terlihat buat tanda panahnya. Artinya yang mentransfer elektron adalah NH3, yang menerima adalah BF3. Oke, selanjutnya mengenai indikator asam dan basa dan pH. Mungkin sudah pernah dengar dan sudah sering dengar mengenai pH. Apa itu pH? Nah, pH adalah skala numerik yang digunakan untuk menunjukkan hasil keasaman suatu larutan. Jadi ada yang menyebutkan derajat keasaman larutan, itu dinyatakan sebagai pH. Nah, P dalam pH itu berasal dari bahasa Jerman, yaitu potens, yang artinya adalah power. Nah, dalam arti P ini adalah eksponen untuk menunjukkan konsentrasi ion hidrogen. Jadi H-nya itu adalah menunjukkan ion hidrogen. Jadi potens dari hidrogen yang menggambarkan eksponen dari konsentrasi ion hidrogen. Nah, pH larutan adalah logaritma negatif dari konsentrasi molar ion hidrogen. Jadi pH adalah min log 10 dari konsentrasi H+. Nah, kalau kita ingin tahu konsentrasi dari OH-, berarti itu disebut sebagai POH. POH dari OH- adalah POH sama dengan min log 10 konsentrasi OH-. Nah, air murni itu yang bersifat netral atau larutan apapun yang bersifat netral, pH ditambah dengan POH-nya adalah 14, sehingga pH dari larutan netral itu adalah 7, karena 7 ditambah 7 menjadi 14. Oke, lalu bagaimana cara mengukur derajat keasaman suatu benda yang dinyatakan sebagai pH? Ada dua metode yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan. Yang pertama, metode kolorimetrik atau berdasarkan perubahan warna. Biasanya digunakan kertas lakmus atau universal test paper atau kertas universal.
Lalu metode yang kedua adalah electrometric method. Nah, ini menggunakan pH meter digital dan angkanya bisa langsung terlihat menggunakan dua jenis elektroda. Nah, perubahan warna yang terjadi dalam perbedaan nilai pH atau perbedaan derajat keasaman, kita bisa lihat nilai pH itu dari 0 sampai 14. Nah, 7 adalah nilai pH yang netral. Nah, semakin kecil nilai pH, artinya dia semakin basah. Warnanya semakin merah. Nah, semakin besar nilai pH, lebih dari 7, itu artinya larutan tersebut bersifat basah. Nah, untuk pH bernilai kurang dari 3, biasanya itu adalah asam kuat. Nah, antara 3 sampai 6 itu adalah asam lemah. Sedangkan untuk nilai pH lebih dari 11 itu adalah basa kuat. Dan 8 sampai 10 itu adalah basa lemah. Biasanya seperti itu. Kemudian, nah, selain dari alat ukur yang sudah ada juga indikator asam basa yang berasal dari alam. Kita bisa menggunakan sumber daya yang ada untuk mengukur atau untuk memastikan suatu larutan itu asam atau basa. Beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini adalah kunyit. Udah tahu ya, ini kunyit, lalu ada kol merah, ada bawang merah, ada bayam merah. Nah, ini bunga sepatu dan kulit manggis yang kini ada ekstraknya. Nah, kita bisa mengekstrak beberapa sumber alam ini yang nanti akan bisa dijadikan sebagai indikator alami dan nanti akan menyebabkan perubahan warna ketika bertemu dengan larutan asam dan larutan basa. Bagaimana perubahan warnanya itu bisa kita identifikasi setelah ini. Kemudian, nah, beberapa aplikasi pH dalam industri grafika. Jadi pH pun dalam industri grafika sangat penting. Beberapa poin yang pertama mungkin di industri kertas. Nah, dalam industri kertas, pada proses pembuatan kertas, pH ini sangat penting. Jadi dalam industri kertas, bahan pengisi atau sizing itu kan perlu diendapkan. Nah, untuk mengendapkan itu memerlukan tawas atau alum. Nah, penambahan tawas ini kalau terlalu sedikit pengendapannya menjadi tidak sempurna, kalau terlalu banyak juga hasilnya tidak bagus untuk hasil cetak dan akan menyebabkan korosi. Nah, untuk memeriksa atau mengukur seberapa banyak seberapa banyak tawas yang harus kita perlukan itu bisa dengan cara mengukur pH. Nah, biasanya pH yang dikendalikan nilainya antara 4 sampai 6. Kemudian pH dari kertas itu sendiri itu juga sangat penting terutama berkaitan dengan nanti hasil cetak. Nah, pH terutama pH kertas terutama untuk kertas yang uncoated, kalau nilainya kurang dari 5 itu akan menghambat proses pengeringan tinta secara oksidasi. Jadi pengeringan tinta secara oksidasi kalau pH-nya kurang dari 5 itu akan sangat terhambat sehingga kita perlu mengkontrol kalau pH kertasnya itu tidak boleh lebih dari 5. Tuh. Untuk uncoated. Nanti uncoated paper saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian dalam industri printing, pH ini juga sangat penting berkaitan dengan fountain solution atau larutan fountain. Biasanya berkisar antara 4 sampai 5. Kemudian penting juga dalam proses pembuatan plat. Nah, plating base-nya ini biasanya di kisaran 5,5 sampai 5,8. Kalau kurang dari 5,5 ini akan menyebabkan dia menjadi harder dan brittle. Kalau lebih dari 5,8 itu bisa terlalu soft. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa nilai pH yang berkaitan dengan industri printing. Kita bisa lihat di sini untuk proses fountain solution biasanya pH-nya kisaran 4 sampai 7. Jadi kita harus menjaga nilai pH-nya tidak boleh kurang dari 4 dan tidak boleh lebih dari 7. Kemudian contoh lain misalkan ini untuk lithographic plate coating untuk melapisi plat cetak. Nah, pH-nya kisaran antara 7 sampai 10. Nah, ini harus dijaga jangan sampai kurang dari 7 dan jangan sampai lebih dari 10. Contoh lain ini yang paling mungkin dekat dengan kehidupan yang biasa kita gunakan sehari-hari itu dari kertas. Nah, untuk uncoated paper tadi sudah disebutkan bahwa pH yang ideal adalah 4 sampai 6. Nah, kurang dari 5 ini akan menyebabkan delay ink drying atau pengeringan tinta yang terhambat. Jadi lama keringnya. Nah, sedangkan untuk yang coated mungkin casing binder ini kisaran 8 sampai 10 dan coated yang starch binder kisaran 5 sampai 7. Mungkin di bawah 5 ini juga akan sulit mengalami pengeringan pada tinta setelah dicetak.
Dan beberapa aditif, baik itu aditif asam dan aditif basa, itu pun kita harus kendalikan berapa nilai pH-nya yang ideal dalam proses cetak. Kemudian terakhir, untuk tugas pribadi, silahkan mahasiswa buat video praktikum mandiri di rumah menggunakan bahan yang ada di rumah yang paling mudah didapatkan. Contoh, misalkan untuk indikator pH bisa menggunakan kunyit, kol merah, kulit manggis, bunga sepatu, bawang merah, bayam merah. Silahkan pilih bahan yang ada di rumah. Mungkin kunyit rata-rata punya di rumah ya. Bisa dipilih, tidak harus semua bahan, bisa dipilih bahan yang memang ada di rumah. Lalu larutan yang akan diuji harus mewakili 3 jenis, larutan asam, larutan basa, dan larutan yang netral, atau ditambahkan lagi dengan larutan garam. Nah, untuk larutan asam bisa contohnya air jeruk, cuka, atau minuman bersoda, atau untuk basa bisa menggunakan larutan sabun cuci, atau baking soda, atau obat ma, atau obat pemutih, bleaching. Lalu untuk yang netralnya bisa menggunakan air mineral. Nah, bisa ditambahkan juga dengan larutan garam. Jadi mencampurkan garam dengan air menjadi larutan dan sebutkan konsentrasi yang diinginkan berapa. Misalkan kalian ingin membuat larutannya itu konsentrasi 10%. Nah, itu menggunakan konsentrasi apa? Apakah persen massa, persen volume, atau massa per volume? Misalkan kalian menggunakan persen massa. Kalau di rumah punya alat ukur timbangan, berarti bisa ditimbang. Kalau 10% persen massa, berarti 10 gram, contohnya 10 gram garam, berbanding dengan pelarutnya berapa? Misalnya pelarutnya air, berarti 90 gram air. Itu silahkan disebutkan di videonya. Lalu ini saya ada beberapa contoh untuk perubahan warna ketika ekstrak indikator alami ini bertemu dengan larutan asam dan larutan basa. Contoh misalkan kunyit warna aslinya kan orange tua, jingga tua. Nah, ketika bertemu dengan larutan asam, warnanya akan berubah menjadi kuning. Kalau bertemu dengan basa, warnanya akan semakin gelap menjadi merah. Begitupun dengan contoh-contoh yang seterusnya, bisa kalian cari juga referensi lain. Kalau memang bahan ini tidak ada, silakan gunakan bahan lain yang kira-kira bisa menjadi indikator alami untuk larutan asam dan larutan basa. Nanti silakan dibuktikan apakah memang bahan tersebut bisa menjadi indikator alami, apakah bisa atau tidak untuk mendeteksi asam dan basa dari suatu larutan. Oke, begitu saja dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kita diskusikan di e-learning atau melalui grup WhatsApp. Cukup sekian dari saya. Untuk deadline pengiriman tugasnya bisa dicek di e-learning dan segalanya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.